Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin salah satu konsep paling dasar tapi juga paling kuat di dunia coding, perulangan, atau yang biasa kita kenal sebagai loops. Kita bakal fokus ke dua jagoan utama di Python, yaitu for dan while. Coba bayangin deh, kita mau nyuruh komputer ngerjain hal yang sama persis berulang-ulang. Kalau kita tulis satu-satu kayak gini, ya ampun capek banget kan, boros waktu dan gak efisien sama sekali. Nah, gimana kalau perintahnya harus diulang 100 kali? Atau 1000 kali? Gak mungkin kita tulis manual. Disinilah loops atau perulangan datang menyelamatkan kita. Ini dia awal ceritanya. Oke, kita mulai ya. Biar ngerti, kita harus paham dulu bedanya program yang jalannya lurus-lurus aja sama yang bisa muter balik. Jadi gini, kode biasa atau yang pakai percabangan itu kayak jalan tol satu arah. Maju terus, gak bisa balik. Nah, perulangan atau looping ini beda. Dia kayak bikin putaran balik, jadi kode kita bisa kembali ke atas buat ngulangin perintah yang sama. Terus gimana caranya kita bikin putaran balik ini? Nah, alat pertama yang kita punya namanya for loop. Ini cocok banget dipakai kalau kita udah tahu pasti mau ngulang berapa kali. Biar gampang, kita sebut aja for loop ini si penghitung. Tugasnya ya menghitung. Dia bakal ngecek satu persatu item di dalam sebuah daftar sampai semuanya kebagian dan selesai. Contohnya, lihat kode simpel ini. Kita kayak lagi ngomong ke Python, untuk setiap angka di rentang 5, cetak dong angkanya. Simpel banget kan? Yuk kita lihat gimana Python ngerjainnya. Oke, loopnya mulai jalan. Pertama, si variabel i nilainya adalah 0. Terus dia muter lagi. Sekarang i-nya jadi 1. Lanjut lagi, sekarang 2. Terus tidak. Dan terakhir 4. Nah, begitu dia udah sampai di ujung, loopnya otomatis berhenti. Itulah kenapa kita sebut dia si penghitung, karena dia tahu persis kapan harus stop. For loop kan jago banget buat ngitung. Tapi gimana kalau masalahnya bukan soal hitungan? Gimana kalau kita cuma perlu nunggu sesuatu terjadi, tapi nggak tahu pasti kapan itu akan terjadi? Nah, untuk kasus kayak gitu, kita butuh alat yang lain. Kenalin, ini namanya while loop. Kita sebut aja dia si pengamat. Cara kerja while loop ini, dia bakal terus-terusan jalan selama kondisinya masih terpenuhi. Tapi hati-hati, ini bisa jadi bahaya. Kalau kondisinya nggak pernah berubah jadi salah, program kita bisa nyangkut loh. Nah, inilah yang di dunia coding disebut infinite loop. Programnya jalan terus-terusan nggak berhenti-berhenti karena syarat buat berhentinya nggak pernah ketemu. Ini salah satu kesalahan klasik yang sering terjadi. Biar nggak kejebak, while loop yang sehat itu harus punya 3 bagian penting. Pertama, setup atau nilai awalnya. Kedua, kondisi yang harus diawasi. Dan yang ketiga, paling penting, harus ada update di dalam loopnya, biar suatu saat nanti kondisinya bisa berhenti. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita harus pinter-pinter milih kapan kita butuh si penghitung dan kapan kita butuh si pengamat. Coba kita lihat perbandingannya. Kelihatan jelas banget kan bedanya? Pakai for kalau jumlah ulangannya udah pasti, misalnya mau proses semua data di dalam daftar. Sebaliknya, pakai while kalau kita nggak tahu kapan harus berhenti, misalnya nungguin user masukin password yang benar. Oke, sekarang kita udah paham bedanya for dan while. Tapi kenapa sih ini penting banget? Yuk kita lihat gimana konsep ini jadi dasar dari banyak banget aplikasi keren di luar sana. Gampangnya gini, looping itu intinya otomatisasi. Semua kerjaan yang berulang-ulang bisa kita serahin ke Gia. Mulai dari ngecek login sampai benar, ngulangin aksi di game sampai game over, bahkan ngolah data jutaan baris. Semua itu pakai loop. Jadi, dengan nguasain 2 jenis loop ini, sebenarnya kalian udah punya salah satu kekuatan super di dunia programming. Kalian bisa nyuruh komputer ngerjain hal-hal yang membosankan secara otomatis. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan kekuatan baru ini kira-kira apa yang bakal kalian ciptakan?